Halo teman-teman, balik lagi di channel Ayah Taman. Nah, kali ini kita mau ngelanjutin episode berikutnya, itu di episode 4, itu sehari menjadi orang Baduy. Nah, kita sekarang sedang berada di salah satu rumah warga suku Baduy bernama Kang Ako Sarko dan rumahnya Teh Ayu, dan kita mau melihat bagaimana kegiatan seharian di Kampung Baduy di rumahnya Kang Sarko. Nah, kebetulan di Kampung Baduy ini juga sedang diadakan hari terakhir puasa Kawalu. Jadi ini mau selamatan kalau orang kita biasanya lebaran ya. Oke, pokoknya saksikan terus videonya sampai habis. Cekidot. Purnama yang masih bertengger di atas langit rasanya tidak ingin segera berlalu, tetapi rupanya senja sudah mulai masuk. Pagi ini saya dan kawan sedang menginap di rumah Kang Arko Sarka di Kampung Baduy yang bernama di Kampung Ketug 1. Ayam jalu berkokok menandakan malam akan segera berganti menjadi pagi yang sangat indah. Sebagian warga sudah mulai melakukan aktivitas, baik warga suku Baduy ataupun dari luar Baduy Sibolekir. Mereka berlalu lalang di jalanan setapak dengan khas bebatuannya yang begitu elok. Dengan suasana yang cukup asri dan juga alami di pagi ini, kami merasakan udara pagi yang begitu nyaman, begitu sejuk, berbeda jauh dengan suasana pagi di perkotaan. Nah, ini guys, beginilah suasana pagi di suku Baduy. Kesibukan kebetulan lagi berlangsung upacara adat Kawalu. Nah, ini lanjutan dari upacara Kawalu tersebut. Jadi ada namanya nutuk. Rangkaian upacara Kawalu itu nanti terakhir nutuk. Nah, sekarang lagi dilaksanakan, cuma sayang kita tidak diperbolehkan untuk meliputnya. Nah, sementara yang perempuan mengikuti upacara nutuk, nah laki-laki diwajibkan membersihkan kolong rumah atau bawah rumah serta halamannya. Pokoknya tugasnya laki-laki bersih-bersih. Nah, untuk perempuannya mengikuti upacara nutuk. Jadi beginilah kesibukan yang terjadi. Nah, untuk kelanjutannya mungkin ada runtutan dari upacara Kawalu tersebut. Nanti ada seba Baduy. Nanti mudah-mudahan kita bisa ikut untuk meliputnya. Nah, ini Kang Ako, suaminya Teh Ayu. Kang Ako sedari pagi sudah sibuk beres-beres rumah karena Teh Ayu juga sudah dari subuh pergi ke tempat buat nutup padi karena akan diadakan acara Kawalu penutupan. Duaan biji ambu Ayu nutuk. Sekampung Baca pengaban Teh Ayu gitu nutuk memboga Teh Ayu. ya masing-masing Kayak ngabantuan gitu. nah bantuan sih Pada ngabantuan siling bantuan gitu.
Jadi pas bagian tai ge dibantuan ku bateri nu bateri teh ayeuna bantuan. Eta teh peuting berarti nya nutu Penting setengah hiji. Tadi setengah teh saneling kan arannya. Jam hiji tadi mainan di jam 12. Jadi eta na panghalang. Semangat warga suku Baduy memang patut diancungi 2 jempol guys. Mereka sedari malam hari bekerja untuk menyiapkan acara yang setahun sekali mereka laksanakan, yaitu penutupan puasa Kawalu. Dan warga Baduy sangat antusias sekali menyambut penutupan puasa Kawalu ini. Di dinding sederhana ini kami melihat potret kemesraan keluarga kecilnya Teh Ayu. Sangat mesra sekali dengan satu buah hati mereka yang sangat lucu. Saya pun bersiap-siap untuk memakai kostum Baduy, dan kita seharian menjadi suku Baduy di rumah Teh Ayu dan Kang Ako. Mentari pagi pun menyambut kami dengan sukacita. Itu tandanya kami sudah siap untuk mengikuti jejak-jejak suku Baduy. Kami memang tidak terbiasa bekerja keras seperti warga suku Baduy, tetapi paling tidak kami bisa merasakan seberapa semangat mereka bekerja setiap hari. Nah, sekarang kita mau lihat kegiatan Kang Ako. Ini bikin apa, Kang? Saya mau bikin gelang Ini lang rajut. rajut kayak gini ya? Bukan, Modelnya. ini lain lagi. Oh, ini lagi. Nanti contohnya kalau udah kelar. Siap, siap. Biasanya untuk pengerjaan berapa lama, Kang, itu? Paling ini 15 menit. Oh, Cuman 15 15 menit ini proses pembuatannya aja. Hmm. Kalau sebelumnya ini kan kita harus ngambil lagi dari hutan bahan bakunya. Jadi itu Kalau prosesnya yang lama. Kalau ngambil kan benangnya terbuat dari kulit kayu terep. oh Jadi harus dijemur terlebih dahulu. Kalau ada jemur dibikin serabutan. Terus baru dibikin model kayak bahan. Kirain gitu bahannya dari pisang. Ini ngalira. dulu belajar dulu nih ya Rika. Belajar dulu Siapa? Kang Ako. Saya? Iya, belajar dari orang tua. Oh. Sejak kecil udah bisa. Yang bikin gelang, sering bikin itu juga tas rajut. Kalau untuk tas rajut pengerjaannya berapa lama? Tas rajut tergantung Ukuran. Iya, tergantung ukuran sama ini kerapatan anyaman. Jadi yang standar, ada juga yang kecil. Kalau yang kecil itu paling 3 hari. Ada juga yang ukuran standar bisa sampai 1 minggu. Gitu. Kalau yang paling gede ukuran, jadi kalau yang paling gede kan biasanya rajutannya beli rapat lagi. Prosesnya lama, bisa sampai setengah bulan, 15 hari. Berarti hari ini kalau misalkan bikin ini boleh ya? Boleh. Boleh. Yang tidak diperbolehkan selama kegiatan acara Kawalu ini menenun sama berladang. Kalau berladang, kerja ladang nggak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, kegiatan pertama kami di rumahnya Kang Ako yaitu diajari sama Kang Ako untuk membuat gelang aksesoris khas kampung Baduy. Pengerjaannya tidak terlalu sulit kalau untuk gelang ini. Cuma memakan waktu kisaran 10-15 menit. Berbeda dengan pembuatan tas koja khas Baduy.
Walaupun bahan baku yang dipakainya sama, tetapi tas koja memiliki kerumitan yang cukup rumit pengerjaannya. Pembuatan tas koja bisa mencapai 1 minggu sampai 11 hari untuk pengerjaannya. Apalagi kalau pembuatan tas koja besar itu bisa mencapai 20 hari. Warga suku Baduy dibilang cukup sangat kreatif. Itu terbukti dengan beberapa souvenir yang dimiliki oleh suku Baduy. Bukan hanya tas koja dan gelang itu saja, banyak sekali seperti kain tenun, gelang-gelang yang lain, bahkan gantungan kunci yang semua terbuat dari bahan-bahan yang alami, guys. Nah, ini bahan-bahannya, Tuh nu sordeng. benangnya. Canak Pak. Nah ini benangnya, benang yang bahan untuk membuat tas koja atau juga gelang. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, pembuatan gelang yang tadi kita bikin. Ininya kancingnya terbuat dari batok kelapa. Oke, berarti kisaran 5 menitan ya sampai ya, kurang lebih ya 5 menit beres. Oke, mantap. Sip. Nah, akhirnya jadi juga nih guys pembuatan gelang tadi. Gimana, bagus gak kira-kira guys? Nah, setelah selesai kami membuat gelang, akhirnya Teh Ayu pulang untuk menyiapkan makan siang Kang Ako. Tapi kali ini kita tidak ikut makan siang karena hari ini kita sedang berpuasa bulan Ramadan, guys. Kemesraan mereka sangat membuat kami iri. Itu terlihat dari tatapan mereka bercanda satu dengan yang lain. Ini adalah buat talak bala dari keluarga suku Baduy. Itu biasanya tiap rumah ada. Nah, ini ciri khas dari rumah Baduy, biasanya pasti ada ini. Ini daun apa aja, Kang? Ini daun apa aja nih, Kang? Yang di atas pintu ini. Itu daun aren. Daun aren, terus Itu tulak bala. ini Jadi kalau sebelum ada acara ini ngalaksa adat, oh tiap rumah ditaruh itu oh masing-masing. Sebelum membadi, saung ladang diwajibkan dikasih ini, kasih labaya namanya. Nah, coba kita sekarang masuk ke dalam rumahnya Kang Akoy ya. Nah, karena memang hari ini itu lagi diadakan hari terakhir puasa Kawalu, jadi untuk perempuannya itu lagi ada di tempat numbuk padi. Dan sayang sekali karena memang tempat menumbuk padi itu tidak boleh diliput sama sekali, karena memang itu adalah aturan adat yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, baik itu pemerintah sekalipun nggak bisa, karena itu adalah adat gitu. Jadi sekarang semua tadi yang sudah saya bilang bahwa tidak ada menenun kain hari ini sampai 1 minggu, termasuk juga tidak ada di sini itu hanya ada suami saja. Jadi untuk kaum wanitanya lagi sedang nutu lah bahasa Sundanya, lagi nutu padi. Nah, itu juga dilakukan hanya sampai jam 12 siang. Dimulainya dari semalam sebenarnya, jadi dari jam 1 malam sampai hari ini, dan hari ini terakhir jam 12 siang. Nah, kita mau lihat ke dalam. Nah, ini adalah tungku buat masaknya seperti ini. Nah, ini dapurnya.
seperti ini kondisinya. Rumahnya sangat alami, sangat sederhana, tapi juga memiliki suasana yang membuat kita lebih sejuk berada di sini. Nah, inilah kerajinan khas Baduy yang dibuat oleh istrinya Kang Sarka atau Teh Ayu. Kerajinannya kerajinan kain tenunnya, motif-motif Baduy ini, kemudian juga baju-baju Baduynya ini cakep nih. Baduy, terus baju-baju Baduy juga, terus juga ini ada gelang-gelang yang dibuat oleh Kang Sarka. Jadi Kang Ako Sarka ini salah satu pengrajin pembuat gelang-gelang seperti ini, teman-teman. Tadi kita udah coba bikin gelang-gelangnya. Nah, inilah galeri aksesorisnya Kang Ako Sarka dan Teh Ayu. Nah, keluarga Kang Ako ini selain mempunyai channel YouTube, mereka juga punya marketplace. Jadi teman-teman bisa mesen melalui online. Nah, inilah buah hati Teh Ayu dan Kang Ako. Mereka dikaruniai putri yang sangat cantik bernama Nila atau biasa disebut dengan Nok. Itu panggilan untuk anak kecil perempuan di suku Baduy. Nok. Hai, gitu. Halo. Nah, inilah putrinya Kang Ako. Namanya siapa? Namanya siapa, Nong? Kalau nama saya Karnila. Halo, nama saya Karnila. Karnila. Umurnya berapa tahun? Tanya Penyaho. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Terus pinternya. Pinter nge-YouTube. Pinter gelis amat sih. Ulah aja. Gelis amat sih. Kayak mau cara si Arsi. Halo Arsi gitu. Halo. Iya. Kapan kita ketemu gitu? Iya, mau ngomong sama Arsi. Halo Arsi. Nanti ketemu gitu. Kira Putri Kang Ako ini sangat mengidolakan anaknya Kang nanti kita ketemu siapa? Arsi. Halo Arsi gitu. Kira Nok ini Kena berharap ayana bisa YouTube, Nok. ketemu sama Arsi katanya, dan satu lagi sama Nisa Sabian. Wow, karena katanya setiap hari nonton YouTube-nya Nisa Sabian dan Arsi. Bulan ini warga suku Baduy sedang panen, jadi wajar kalau Kang Sarko hari ini sedang menjemur padi hasil dari lahannya. Karena sore ini kelihatannya cuaca cukup mendung dan berpotensi turun hujan. Mengambil jemurannya untuk diangkat ke tempat yang agak teduh agar padi-padinya tidak kena hujan. Oh, jadi di Baduy ini sekarang lagi panen padi huma. Dan kebetulan para wanitanya sedang numbuk padi karena mau acara adat hari Selasa. Begitulah kegiatan dari Kang Ako, warga Baduy. Nah, ternyata benar saja, akhirnya hujan pun turun di perkampungan Baduy. Jadi hari ini adalah hari terakhir warga suku Baduy tidak berpuasa atau hari terakhir puasa Kawalu. Jadi hari ini semua wanita Baduy tidak diperbolehkan untuk menenun. Melakukan kegiatan. Iya, selama 1 minggu ya Kang ya.
selama 1 minggu ya, tidak boleh untuk menenun. Nah, semoga keluarga kecil Kang Ako dengan Teh Ayu selalu diberikan keharmonisan, dan semoga Nok dapat adik lagi. Dan jika teman-teman main ke Baduy, jangan lupa mampir ke rumah souvenir Kang Ako, yaitu di Kampung Kaduk Ketuk 1. Sebut aja namanya Rumah Kang Ako. Oke teman-teman, itu tadi kegiatan kita sehari menjadi suku Baduy di rumahnya Teh Ayu. Oke, sampai ketemu lagi di video Baduy Sabah Baduy gue berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.